Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk sepanjang bulan Januari 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn. Namun sebelum mari memulai, wajib mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, niatnya baca energi Capricorn, kebacanya energi dari pasangan Capricorn, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Ya, baik, langsung situasi yang akan dihadapi Capricorn bersama dengan pasangan adalah Ten of Wands, reversal ada di sana ya. Baik, iya, oke. Oke. Ya. Kebahagiaan yang dikejar, gitu ya. Ini sekarang nampaknya ke orang-orang Capricorn yang mari tarik ke energinya. Ini adalah seseorang yang kayak kepengen bebas lepas kayak gitu ya. Seseorang yang mengejar kebahagiaan, seseorang yang mengejar tentang sesuatu yang dianggap ya itu bisa mensemarakkan hidupnya dia gitu. Mungkin seseorang ini tuh yang kayak sedang membuka lembaran baru gitu ya, sedang membuka lembaran baru. Atau jangan-jangan dia hanya menganggap pasangannya ini tuh hanya sebagai teman gitu ya, hanya sebagai sahabat. Dia tidak menginginkan hubungan yang lebih jauh lagi ya. Ini untuk pembacaan yang sedang PDKT saat sekarang gitu loh. Jadi hubungan ini daripada menuju bersama, saya rasa hubungan ini lebih kayak terpisah masing-masing kayak gitu ya. Terutama dari kaum Capricornnya ini. Saya lihat bisa aja dia tidak menganggap keberadaan dari seseorang ini. Atau tadi dia anggap, tapi anggapnya itu hanya sebagai teman aja gitu ya. Dia tidak bisa membalas cinta dari pasangan gitu loh. Karena mungkin dia lagi tidak butuh sebuah relationship dengan seseorang ini ya. Kaum Capricorn di sini barangkali lebih kepengen untuk menikmati hidup sendiri saja dulu gitu ya. Tidak terkoneksi dalam urusan yang lebih serius dengan seseorang gitu. Dan dia mau, kamu jangan tunggu aku. Kamu jangan berharap lebih ke aku. Nah kayak gitu. Capricorn sudah menunjukkan tentang individualannya dia gitu ya. Saat ini yang penting adalah diri dia dengan hidupnya. Gitu. Bukan relationship ini, apapun jenisnya, bahkan jika ini sudah hubungan rumah tangga. Nah di situ. Boleh beberapa kaum Capricorn memang menarik diri ya dari urusan emosional, dari urusan cinta-cinta, terutama ke pasangan. Gitu. Tidak siap untuk jatuh hati gitu ya. Tidak siap untuk menumbuhkan hal lebih di sini. Dia tidak berusaha untuk menyaman-nyamankan dirinya dia dalam relationship ini. Bisa aja sih ya, dicoba aja dijalanin, kemudian biarkan cinta tumbuh perlahan. Tapi kaum Capricorn yang mari tarik ini tuh dia nggak membuka peluang untuk hal itu gitu loh. Dia nggak mau menyaman-nyamankan dirinya dia, menyamankan seseorang ini, menarik diri untuk urusan berbagi rasa gitu ya. Beberapa ini karena sempat mengalami sebuah peristiwa patah hati sehingga menganggap bahwa
oh iya ya, urusan percintaan itu lebih ruwet ternyata. Lebih bagus hidup ini dijalani gitu ya, tanpa adanya status di sana. Dijalani dengan ringan, dengan santai, tanpa harapan-harapan. Monggo, bahagiakan dirimu sendiri, gak usah tunggu-tunggu aku. Gak usah nanti-nanti aku. Hubungannya hanya model ringan aja, modelnya santai aja di sana. Gitu ya. Aku gak mau ngulangin kisah patah hatinya aku, gitu. Hidup single itu kok lebih happy ya. Beberapa ngomongnya di sana ya. Menjadi sendiri itu, berjalan sendiri itu, dikelilingi oleh banyak orang, gitu ya. Yang semua statusnya itu persahabatan, itu jauh lebih enak katanya. Gitu. Atau di sini bisa kayak keinginan untuk terkoneksi dengan beberapa wanita atau beberapa pria sekaligus. Ada keinginan seperti itu. Tapi keinginan ini tuh boleh teman tapi mesra. Hanya itu aja modelnya, nggak ada komitmen di situ. Hanya ngejalanin aja, gitu ya. Hari ini jalan sama si Anu, besok lusa jalan sama si itu, gitu lah. Itu jauh lebih asik dianggap sama Capricorn. Nah, melihat situasi seperti ini, si pasangan mungkin yang kayak, loh, kok ternyata kamu inginnya seperti itu ya Capricorn ya? Gitu ya. Jadi ini bisa kebingungan juga nih. Sama pas melihat energi Capricorn, ini bikin pasangan tuh bingung. Gitu loh. Di saat keinginan bersama di situ ada, tapi ngelihat kok kamu egois ya. Nah, bisa ngomongnya, kok kamu egois? Kok kamu hanya mentingin diri kamu? Apa kamu nggak menyadari kehadiranku? Gitu lah. Kenapa kamu tidak mau bersama aku? Gitu ya. Selama ini mungkin dia sebenarnya udah taunya ini pasangannya Capricorn ini. Tapi selama ini ya pura-pura tutup mata saja gitu ya. Namun nanti begitu melihat semakin berjarak secara emosional Capricorn dengan dirinya, ini orang bisa kayak yang sedih banget di situ. Bahkan dia bisa kayak yang putus asa, tapi tidak dia tunjukkan. Bisa bergejolak dia secara emosi. Sedih kah, resah kah, cemas kah, patah hati kah, gitu ya. Kecewa kah, tapi dia tidak tunjukkan. Gitu ya. Mungkin seseorang ini menganggap kalau menunjukkan emosional itu tuh terlalu kekanak-kanakan. Gitu. Jadi dia berusaha mati-matian untuk bersikap tenang dan santai. Seolah-olah dia tidak terusik dengan apapun tindakan Capricorn. Gitu ya. Ketika melihat Capricorn jalan dengan wanita atau pria lain, sakit hatinya gitu ya. Sedih dia gitu. Atau chattingan misalnya ya, dia melihat Capricorn tuh chattingan dengan orang lain, sedih hatinya. Siapa yang nggak sedih gitu ya ketika harapan bersama ada. Tapi dia yang kayak ya melihat gitu ya, dia melihat aja. Dia melihat aja sikap-sikapnya Capricorn ini ke dia. Mungkin meninggalkan Capricorn tidak, tetapi kayak gimana ya caranya menghadapi Capricorn ini tetap dengan tenang. Karena beberapa masih belum patah arang ingin bersama Capricorn. Desperate ada di situ ya. Putus asa karena kok aku nggak kamu pahami sih Capricorn. Kok aku ini tidak kamu hargai sih keberadaannya gitu lah. Kok kamu nggak jaga nih perasaan aku ini. Itu ya. Putus asanya di sana gitu. Tapi dalam sikap-sikapnya dia untuk memilih mundur, mari rasa belum. Tapi kayak menyibukkan diri di urusan entah pekerjaan kah itu, bisnis kah itu, studi kah. Seperti itu dia. Untuk menjaga kewarasan, bukan lari, dia tidak lari di situ.
tapi hanya menjaga kewarasan. Gitu ya. Daripada misalnya nangis-nangis gitu. Untuk apa katanya? Nangis-nangis. Sakit ya sakit. Tapi terus-menerus nangis-nangisan, ya enggak katanya. Gitu ya. Ya enggak mau. Gitu loh. Jadi beberapa ini kayak yang melanjutkan ya. Dia melanjutkan hidupnya dia. Gitu. Tidak terlalu membiarkan diri tenggelam. Walaupun mungkin di dalam kamar ya, di balik pintu yang terkunci, mungkin dia di situ mau nangis, mau bersedih gitu ya. Tetapi begitu dia tampil di luar rumah mengerjakan melanjutkan hidupnya dia, ya dia kelihatan orang yang cukup tegar di situ. Tapi dia tetap mengawasi Capricorn ini. Dia tetap cari tahu gitu ya. Dia coba untuk membuka komunikasi yang baik. Mungkin memang agak bersikap sedikit dingin di sana. Gitu. Beberapa mungkin ada kepercayaan diri karena terluka hati, naik kepercayaan diri di sana. Mungkin dia yang kayak gini, kamu ini butuh dibimbing ini Capricorn. Gitu ya, kamu butuh dibimbing ini. Jadi dia mau itu hadir sebagai partner gitu ya, tetap hadir sebagai partner. Sekaligus biar tetap ada posisi diri dalam kehidupan Capricorn, dia juga bisa punya agenda untuk tetap mengontrol Capricorn ini, biar tidak semakin bablas menjauh dari dia. Nah, seperti itu ya. Sedikit memaksa, mengintimidasi ada, tetapi masih tetap make nalar gitu ya. Ya beberapa mungkin lebih memilih banyak diam tadi, masuk ke pekerjaan kah, ke apalah gitu ya. Macam-macam hal yang dia lakukan. Karena mungkin ini orangnya pun agak-agak sibuk ini kalau mari lihat ya. Ada ini orang yang punya tanggung jawab entah di instansi kah gitu ya, atau dalam bisnis dia sendiri kah. Jadi terlalu terusik gitu ya. Terusik tapi terlalu enggak. Jadi kayak dia tahu porsinya. Kapan harus bersedih-sedih misalnya kayak gitu. Kapan harus bersikap tegar, ngerti dia, menempatkan diri, menempatkan energinya dia. Nah, demikian ya. Jadi tetap orang ini tuh mencoba ada dalam hidupnya Capricorn. Nengok-nengokin, mengintai-ngintai gitu ya. Melihat dengan jujur gitu juga ada. Gitu ya. Menjujuri relationship ini. Dia akan baca terus ini Capricorn. Dia akan simak terus Capricorn ini apa sepak terjangnya dia di luar sana. Gitu. Tapi bersikap untuk tidak memprovokasi gitu, enggak ya. Mencoba tetap nalar, enggak yang nyari-nyari keributan baru di sana. Nggak mau dia. Gitu. Emosi boleh melemahkannya, tapi tetap yang mengambil kendali atas hidupnya dia, ya otaknya dia, nalarnya dia, logikanya dia di situ. Gitu lah. Sana ya. Dia nggak akan tunjukkan sikap kekanak-kanakannya dia. Nah, seperti itu. Tidak membiarkan terlalu terbebani dengan situasi hubungan sama Capricorn ini. Mencoba untuk memahami justru di situ tuh ada. Walaupun banyak dari pasangannya Capricorn ini nggak bisa gitu ya, nggak paham dia apa sih, kenapa sih kamu kayak gini modelnya gitu ya. Nah di sana. Nah kayak mari katakan kalau hubungan ini tuh nampaknya Capricorn akan cepat melesat ini ya, dia akan sibuk ini, akan sibuk dengan banyak hal juga. Tetapi kesibukan dia ini tuh jangan usik aku ya, kayak gitu dia sama pasangannya. Jangan usik aku ya. Aku lagi mau happy-happy nih di hidupnya aku. Jangan ganggu. Gitu. Jangan ganggu.
Dan boleh seseorang ini tuh sedang nanti untuk Januari tidak dihitung ya sama Capricorn. Tidak dihitung dulu tentang perasaannya kah, apakah orang ini menunggu dia di rumah, menanti dia, teleponnya, chattingannya. Mungkin dia tidak mempertimbangkan hal itu. Gitu loh. Terlalu terlena dia dengan semangat barunya dia gitu ya, dengan aktivitas hobi kah, atau tadi deketin banyak orang kah gitu. Lagi terlena dia dengan kebebasan yang dia miliki. Jangan tunggu. Nah, itu aja ya, bolak-balik Capricorn yang ngomong, jangan tunggu aku. Jangan usik apa yang aku lakukan. Aku mau dengan diriku sendiri saja dulu. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi orang ini pun kalau tetap ada interaksinya sama pasangan ya, Capricorn ini. Kalau Capricorn tetap ada interaksinya dengan pasangan, bisa-bisa interaksi ini memang sedikit dingin gitu ya. Sedikit dingin. Jadi lebih banyak diam, sikap tidak peduli, gitu. Atau boleh manja kekanak-kanakan yang kepingin untuk dipahami. Semakin manja bisa juga di situ. Semakin manja, tapi kemanjaannya dia ini tuh kemanjaan yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Tapi dia berusaha untuk dimengerti oleh pasangannya. Nah, di sana ya, alih-alih mendekatkan diri dengan pasangan, banyak dari kaum Capricorn lebih mencoba menjauhkan diri dari si pasangan gitu. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Aquarius, hadir energi dari Scorpio di sana, Gemini hadir, Cancer hadir, Sagittarius hadir. Kemudian ada energi dari Virgo juga di sana hadir ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.